Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan atau menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan perbedaan tindak pidana korupsi dan perilaku korupsi. Jadi, korupsi adalah tindak pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang wajar dan tidak legal, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Sedangkan perilaku korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan, sikap, dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada korupsi. Contoh, mencontek, plagiarisme, berbohong, memberi uang, sogokan dalam pembuatan SIM dan KTP. Pertanyaan yang kedua, sebab-sebab orang melakukan korupsi. Yang pertama adalah iman yang tidak kuat atau iman yang lemah. Orang-orang yang memiliki kelemahan iman sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi. Contohnya, apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Yang kedua, lemahnya penegak hukum dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindak korupsi. Penegak hukum yang lemah dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi. Yang keempat, desakan kebutuhan ekonomi. Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit. Berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang. Salah satunya adalah melakukan tindak pidana korupsi. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan berdampak baik. Tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi, maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia? Yang pertama, menanamkan rasa nasionalisme. Dengan begitu, masyarakat akan menjauhi korupsi karena masyarakat tidak mau bangsanya hancur karena korupsi. Yang kedua, memberikan pendidikan yang baik. Segala tingkah laku, baik atau buruk, datang sesuatu dengan didikan. Yang ketiga, membatasi pekerjaan yang buruk. Pemerintah membatasi penerimaan pekerjaan. Sekarang, syarat penerimaan pekerjaan tidak hanya dari edukasi, namun juga tingkah laku. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah tak henti-hentinya dan tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan tentang korupsi. Yang kelima,
memenuhi segala kebutuhan masyarakat tidak mampu. Kasus korupsi paling banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi. Dengan pemerintah yang membantu kebutuhan masyarakat kurang mampu, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus korupsi. Yang berikutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Mahasiswa memiliki potensi yang lebih dalam berperan memberantas korupsi. Yang pertama, intelektualitas. Mahasiswa memiliki bobot intelektualitas daripada yang non-mahasiswa. Sebagai orang yang berpendidikan, mahasiswa memiliki pengetahuan hukum yang lebih daripada masyarakat lainnya. Oleh karena itu, mahasiswa lebih dapat mengidentifikasi terhadap adanya kasus tindakan korupsi. Yang kedua, generasi pemimpin masa depan. Mahasiswa merupakan kader yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Sebagai seorang kader, selain harus memiliki intelektualitas yang tinggi, haruslah pula memiliki bakat dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Yang ketiga, moralitas. Inilah yang paling penting di antara yang lainnya. Moralitas menjadi penentu seseorang itu baik atau buruk. Seseorang yang moralitasnya berkualitas tentu akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan menyimpang. Pertanyaan yang kelima tentang makalah saya, yaitu tindak pidana korupsi syarat perundang-undangan. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintah tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen. Pemerintah perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Namun, perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan adopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi. Sekian pemaparan saya tentang tindak pidana korupsi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.